Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu sekalian, teman-teman sekalian, khususnya teman-teman Kabupaten Pandeglang. Jadi, perkenalkan, nama saya Sugeng Anto dari inisiator komunitas Bos Indonesia, penggiat Germas Sejahtera, kemudian dari penggiat kesadaran masyarakat politik Indonesia, Garuda Politik Indonesia. Ya kan? Nah, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang program support menuju Pileg 2024 Kabupaten Pandeglang dengan win-win solution dengan menang untung, kalah untung. Ini menarik Bapak sekalian, bicara menang untung, kalah untung. Bapak sekalian, di dalam Pileg tentu kita ada resiko. Ya kan? Kita bisa menang, bisa kalah. Maka kita harus punya mental ya siap menang, siap kalah. Ya. Nah, Bapak sekalian, kita harus belajar dari filosofi orang Jepang. Orang Jepang itu kalau perang prinsipnya berani mati. Tapi faktanya musuhnya yang mati. Nah, berani mati bukan artinya kita dia pasrah. Oh ya udah saya siap mati. Bukan begitu. Karena dia siap berani mati, dia dengan daya upaya gimana dia tidak mati, gimana dia menang. Nah itulah. Jadi ini salah satu inspirasinya. Jadi kita program menang untung kalah untung. Gimana kalah aja masih untung. Nah ini menarik. Jadi kalau kita bicara nanti akan detail, kita akan bicara, kita edukasi lanjutannya ya. Jadi kita akan bisa ketemu darat tentang detail tentang menang untung kalah untung. Ini menarik misalnya ya. Dalam Pileg sekali lagi ada resiko dan kita harus siap. Kalau maju siap menang, siap kalah. Tapi gimana kalah aja masih untung. Oke, lanjut. Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Kalau bicara Kabupaten Pandeglang tentu kabupaten yang paling ujung kulon. Ya kan? Pandeglang dengan ujung kulon dengan 35 kecamatan, 326 desa, 13 kelurahan, 1.900 RW dan 5.981 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.172.148 jiwa. Data 2017. Oke. DPRD Kabupaten Pandeglang 50 kursi, kemudian dengan 6 daerah pilihan dengan APBD 2,62 triliun APBD tahun 2019. Bapak sekalian, kalau kita bicara Pileg, ya kan? Tentu dasarnya adalah undang-undang. Kalau kita ini Pileg 2019 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dengan sistem ada 5 poin, yaitu sistem pemilu proporsional terbuka, ambang batas pencalonan presiden threshold 20 sampai 25%, parlementer threshold 4%, sistem perhitungan senlek murni dan alokasi kursi per dapil 3 sampai 10 kursi. Ini poin penting di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pileg 2019. Lanjut. Nah, Bapak sekalian, kenapa kita harus berpolitik? Nah, ini jargon Nehmetin Erbakan, tokoh nasional, seorang akademisi, seorang insinyur. Ini tidak salah, ini temannya Pak Habibie waktu di Jerman, ya kan? Orang Islam yang tidak peduli politik akan dipimpin oleh politikus yang nggak peduli dengan Islam. Nah, ini menarik. Nah, kenapa Nehmetin Erbakan ngomong begitu? Karena padahal Turki adalah 98% penduduknya Muslim. Indonesia 86%. Nah, kenapa dia ngomong itu? Karena apa? Di Turki adalah sekuler, memisahkan antara agama dan kekuasaan. Maka dia harus peduli. Maksudnya adalah Islam yang kafah, maksudnya di sini. Jadi sama aja kalau ketika saya di lapangan ketemu beberapa Pak Ustadz dan sebagainya, aduh Pak Sugeng kalau jangan ngomong politik itu kejam kotor. Nah, saya kira banyak sekali tokoh-tokoh agama, Pak Ustadz kita yang belum paham tentang politik. Makanya ada guyonan yang kadang-kadang sering kita katakan, Pak Ustadz, dalam agama Islam itu jangankan urusan politik, urusan pemerintahan, urusan dagang, urusan bisnis, urusan nikah, kencing aja diatur Pak Ustadz, kencing aja ada aturan, ada adabnya di dalam Islam. Masa kita urusan politik kita nggak paham? Nah ini sejarah panjang nih. Pasca perang Pangeran Diponegoro memang Islam itu memang disuruh hanya urusan ya belum minallah aja, nggak boleh urusan dunia. Padahal Islam nggak boleh. Kita ini harus dua-duanya harus peduli dan harus paham. Jadi ini menarik. Jadi kalau kita bicara politik, sekali lagi misalkan, apalagi sering juga Pak Ustadz, boleh nggak kalau kita marbot itu dibayar oleh negara lewat APBDPN? Boleh aja ketika legislatifnya, regulasinya ngetok palu. Nah tapi kalau yang duduk di dewan nggak ngerti, nggak peduli sama konstituennya, gimana dia mau membuat aturan kan gitu. Sekali lagi, politik adalah kekuasaan. Kalau kita punya kuasa, nah, tapi dengan tentu kekuasaan dengan tujuannya baik untuk masyarakat yang lebih makmur. Oke, Pak Presiden? Nah, bicara legislatif, tentu kita legislatif adalah lembaga kekuasaan. Sekali lagi, legislatif adalah lembaga kekuasaan, bukan lembaga sosial, ya kan? Dia bagian dari 3 trias politika. Jadi kekuasaan dibagi oleh 3
yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi politik itu kekuasaan Bapak sekalian ya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Kalau bicara legislatif di Indonesia berarti bicara MPR, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Fungsinya adalah fungsi membuat regulasi undang-undang atau perda, fungsi penganggaran, budgeting, dan fungsi kontrol atau pengawasan. Ini fungsi utama luar biasa. Lanjut. Nah, ketika bicara pileg tentu kita ada 8 poin. Yang pertama, undang-undang pemilu selalu berubah setiap 5 tahun. Ya, jadi selalu berubah 5 tahun ya. Jadi maka kita harus pahami undang-undang pemilu ya. Pileg banyak kursi banyak caleg. Nah ini menarik. Banyak kursi banyak caleg, beda dengan pilkada. Pilkada 1 kursi banyak calon. Kalau ini banyak kursi banyak calon. Nah, kalau di dalam daerah pilihan itu ada 10 kursi, artinya ada 90% orang tidak suka dengan kita dan partai kita aja kita masih punya kursi. Nah inilah pileg, menarik kan? Karena kita tidak harus nomor urut 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 masih dapat kursi. Ini menarik. 98% lebih kursi legislatif adalah kursi jamaah gotong royong. Nah ini penting Bapak Ibu harus disadari bahwa kursi itu rata-rata kursi jamaah. Contoh satu harga kursi 20.000. Caleg itu rata-rata kan separuhnya 10.000. Berarti sisanya berarti suara caleg lain dan suara partai. Jadi gotong royong hampir 98%. Ada caleg terpilih dan tidak terpilih, makanya harus ada kesepakatan win-win solution. Ini makanya teman-teman yang udah duduk di dewan tentu juga harus peduli dengan caleg yang lain yang itu pada kalau kursinya itu kursi jamaah ya. Jangan juga kita ngomongnya Pancasila tapi musyawarah mufakatnya kurang, keadilan sosialnya kurang. Kan kita harus persatuan Indonesia kan berarti harus. Oke. Pileg berdasarkan daerah pemilihan atau dapil. Kemudian yang keenam, pasca reformasi pileg menurut sistem terbuka. Dalam pileg satu orang suara, one man one vote. Jadi suara tukang becak sama suara presiden sama, suara petani sama suara bos taninya juga sama. Nah, pileg pasca reformasi banyak muncul caleg baru, ini dinamis ya. Jadi sudah mulai banyak kesadaran perpolitikan. Sekali lagi ini hal penting di dalam pileg. Nah, kalau ketika kita bicara Kabupaten Pandeglang 2019 ini ada 7 kursi Gerindra, 7 kursi Golkar, 6 PKS, 6 PKB, 6 Demokrat, PDIP 5, P35, PAN 3, Nasdem 3, PSI 1, Partai Wah menarik, PSI Partai Baru juga 1 ini 1. Nah ini bagus kan, ini dinamis, berarti cukup dinamis untuk bicara Kabupaten Pandeglang. Nah beberapa catatan penting pileg Kabupaten Pandeglang 2019. Kursi terbanyak Gerindra menggeser suara Golkar pileg 2016, jadi 2019 menang Gerindra, 2014 tuh Golkar ya geser. 48% anggota legislatif Pak Jawa. Nah ini menarik, hampir separuh 50% orang duduk di Dewan Legislator baru ini adalah orang baru. Artinya apa? Tidak mudah mempertahankan kursi bagi petahanan. Nah ini menarik, dinamis. Harga 1 kursi 18.000, pengertian harga 1 kursi adalah apa? Suara DPT kalikan kurang lebih 72% kehadiran kalikan jumlah kursi, kurang lebih 18.000 harga 1 kursi. Nah perolehan suara individu tertinggi adalah duduk di kursi lah 7.775. Artinya ketika menuju 18.000 maka suaranya adalah suara sisa untuk duduknya adalah tentu suara partai dan suara caleg lain. Apalagi yang 1.859 dapat kursi, berarti banyakan dia duduk itu karena kontribusi suara caleg lain dan suara partai. Ini makanya harus peduli, harus menyadari, jangan sampai kita duduk di dewan ngomongnya ya bersaing kan harus siap. Ini dong, ya nggak boleh begitu. Kan kita kan harus musyawarah, Pancasila kan musyawarah mufakat, persatuan Indonesia, keadilan sosial. Jangan sampai kita ngomong keadilan sosial tapi kita juga nggak bisa berbuat adil. Nah, PAN 3 kursi dari 1 kursi 2014. Wah, ini naik. Hanura 0 dari 2 kursi. Waduh, turun. PBB 1 kursi dari 2 kursi. Nah, Partai Baru Perindo 1 kursi. Ya, jadi Partai Baru cukup menarik ya. Oke, lanjut. Nah, menuju Pileg 2024 Kabupaten Pandeglang. Nah, undang-undang lagi digodok ya. Nanti salah satu bocorannya insya Allah nanti Pileg sama Pilpres akan dipisah. Jadi biar lebih profesional ya, jangan kalau dicampur kan kemarin kan agak kacau kan dalam pemilu 2019. Nah, 2024 insya Allah sistem proporsional terbuka, jumlah kursi 50, 6 dapil, one man one vote, caleg banyak kursi. Kabupaten Pandeglang adalah homogen dengan status ekonomi dominan kelas menengah ke bawah. Karena ekonomi seperti itu maka cukup harus punya strategi harus lebih, maka strategi 3M harus lebih awal dan terukur. Sekali lagi strategi 3M ya. 3M di dalam politik tentu Bapak Ibu sekalian mengenal 3M. M pertama adalah mapping,
Jadi mapping itu banyak langkah, ada 9 cara mapping ya, mau termasuk mapping suara, mapping wilayah dan sebagainya. Kemudian monitoring atau maintenance yang M ketiga adalah mobilizing. Jadi ini harus lebih awal. Nah, nanti itulah yang akan kita kolaborasikan, kerjasamakan. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara suara, pileg tentu suara, bukan masa. Kalau masa harus terkonversi suara. Nah, makanya siapa pemilih kita, apa kebutuhan pemilih kita jadi kunci. Ingat, dalam untuk mendulang suara adalah tentu hukum yang beda, hukum memberi dan menerima. Jadi jangan berharap menerima kalau belum pernah memberi. Ya, jadi ini hukum alam saya kira ya. Lanjut. Nah, untuk dipilih itu ada 4 tahapan: dikenal, diterima, disenangi, dipercaya, dipilih. Jadi sebelum dipilih dipercaya. Nah, itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kalau cuma pasang spanduk, pasang baliho sebesar-besar cuma dikenal. Kalau yang lainnya sudah masuk tahap kedua, ketiga, ya kita tidak dipilih juga. Ya kan? Kecuali kompetitornya nggak melakukan tindakan-tindakan kedua, ketiga, mungkin dikenal bisa dipilih. Nah, itu bicara menarik ya, 4 tahapan untuk dipilih. Lanjut. Karakter pemilih. Jadi pemilih ini ada karakternya, ada memilih karena potensi 7%, saudara 7%, golongan 7%, organisasi syarat 7%. Ya, jadi total 35%. Nah, 65% faktor pemilih karena balas budi. Balas budi ada 2, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu serangan pajar, ya kan? Nah, cara pajar tuh buang uang. Ya wajar kadang kepilih karena uangnya juga banyak, tapi belum tentu menang juga kan. Nah, tapi ketika kita jangka panjangnya tertanam, maka uang jangka pendek itu tidak akan banyak berarti. Jadi sekali lagi, nah kita nanti akan pakai program yang terencana dan terukur jangka panjang. Maka kita mulai lebih awal. Misalkan sebagai inspirasi Bapak sekalian di Jawa Barat, dari Jabar 6, Kota Depok, Kota Bekasi, ada caleg DPR RI yang terpilih, ya kan? 2009 jadi, 2014 jadi, 2019 jadi, ya, 3 kali berturut-turut ya. Siapa dia? Itu Bapak Syukur Nababan. Nah, beliau salah satu punya ya kan, balas budi yang jangka panjang tadi. Oke, lanjut. Nah, estimasi operasional pileg kurang lebih 300 juta untuk ini. Jadi operasional bukan dibagi-bagi ya, karena untuk jalan tim dan sebagainya kan untuk operasional juga. Ini standarnya ya, untuk 300 juta untuk anggota DPRD Kabupaten Kota, 1,5 M untuk DPRD Kabupaten Provinsi, dan 3,5 miliar DPRD RI atau DPD, ya kan. Nah, tapi nanti program ini yang bukan ini yang kita maksud. Nanti program menang untung kalah untung adalah kerjasama win-win solution ya. Ya, tentu dengan low cost, tidak seperti ini ya. Ya, ini sebagai patokan operasional kalau ketika dalam pileg ya. Sekali lagi, kita nanti ada program yang win-win solution. Nah, budget pemenangan pileg itu sebenarnya alokasi terbesar 50% adalah untuk poin kedua, yaitu spanduk, kartu nama, pertemuan operasional tim sukses ya. Kemudian poin yang keenam adalah doktrinisasi dan penguncian suara, karena kita udah punya suara, punya masa, tapi kalau nggak dikunci, nggak didoktrin, maka bisa lepas suara. Makanya program doktrinisasi dan penguncian suara adalah salah satu kunci penting setelah kita dikenal, diterima, dan dicintai. Sekali lagi ya. Tapi apa yang didoktrin kalau kita belum punya tahapan yang tadi kan, makanya harus ada tahapan dan tahapannya. Lanjut. Budget pemenangan pileg adalah sekali lagi operasional, itu menjadi yang terbesar. Nah, solusinya gimana? Nah, politik dan bisnis salah satu kesatuan seperti mata uang. Ya, mata uang sesuatu sisi yang tidak bisa dipisahkan. Menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah buntung. Sekali menang untung kalah untung. Ini menarik, ya kan? Sesuai tadi yang saya katakan, menang untung kalah untung. Nah, strategi adalah manajemen resiko. Apabila kita bekerja dengan resiko, memperhitungkan resiko, maka resiko tidak jadi masalah lagi, ya kan? Bapak sekalian, di dunia ini ada bisnis yang lahir karena resiko, yang lahir karena adanya resiko. Kalau nggak ada resiko, nggak lahir bisnisnya. Apa Bapak sekalian? Bisnis yang lahir karena resiko. Iya, betul, bisnis asuransi atau insurance. Karena resiko kecelakaan, resiko kematian, resiko kebakaran, ya lahir. Makanya menarik ya. Bisnis yang besar itu karena lahir resiko. Nah, sama kita ini karena pileg pun ada resiko kalah, kita lahir di situ. Karena program menang untung kalah untung karena lahir karena ada resiko kalah. Tapi masih untung. Menarik Bapak sekalian ya. Nah, makanya kolaborasi win-win solution dengan Bos Indonesia dan Garuda Sejahtera dan dengan win-win. Nah, Bapak sekalian, ketika kita bicara politik, maka nasional kita nggak lepas dengan 5M. M pertama adalah massa, organisasi massa. M kedua media massa atau pers. M ketiga mahasiswa. M keempat militer. M kelima money atau pengusaha. Ya. Sekali lagi, politik nasional dipengaruhi 5M. M pertama organisasi massa. M kedua media massa. M ketiga mahasiswa. M keempat militer. Dan M kelima adalah money atau pengusaha. Ya, karena kita dalam rangka organisasi massa dan media massa, tentu itu yang paling kita nikan. Nah, konsep dasar kerjasama win-win solution adalah apa? Pemilihan legislatif itu punya korelasi dan persamaan dengan berdagang niaga jasa sama menawarkan, ya kan? Sales terapi tenaga kesehatan di lapangan, melakukan aktivitas mempengaruhi orang lain.
sama, caleg pun juga bukan orang lain. Nah ini yang penting, energi atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon legislatif tanpa nyala sama. Jadi ini menarik bosan. Kalau kita tinggal di Bogor, punya bisnis yang ada di Jakarta, setiap hari kita ke Jakarta bolak-balik ke Bogor, nah suatu saat ada orang numpang mobil kita, kira-kira bensin yang dikeluarkan sama nggak? Iya hampir sama. Sama ketika kita ada urusan bisnis nih, kalau udah jalan bisnisnya, ketika ada orang promosi pileg, saya kira energi juga tidak besar. Nah inilah saya katakan kolaborasi win-win solution. Beda ketika kita dari Bogor memang ada punya tujuan khusus ke Jakarta, tanpa adanya kita rutin ke Jakarta, berarti kita keluarkan biaya yang cukup besar. Mempengaruhi orang lain dengan dasar trust, ingat 4 tahapan tadi ya, dikenal, diterima, disenengin, dipercaya, dan dipilih. Nah tentu mempengaruhi orang tanpa dibaca lawan dan no manepo politik. Nah, menarik ya. Nah, Bos Indonesia, apa Bos Indonesia? Adalah komunitas pebisnis online dan offline sehat sejahtera ya, yang bersifat inklusif, bukan eksklusif ya. Inklusif itu berarti semua masuk, semua bisnis kita masuk ya, online dan offline ya kan. Dan didukung oleh LKP Sugeng Sejahtera, lembaga kursus dan pelatihan, ada KPSS, ada CBO Academy, ada media sorot nasional dan sebagainya. Sekali lagi, Bos Indonesia sebagai wadah ya kan, belajar dan praktek. Jadi tidak hanya teori ya, belajar dan praktek. Berkolaborasi dengan Germas adalah Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Jadi Germas itu penting karena ini sebagai upaya masyarakat sehat. Itu ada 3 ya, sehat ya, ada 4 ya. Sehat fisik, sehat mental, sehat sosial finansial, sehat spiritual. Jadi kalau badannya sehat, nggak punya duit juga nggak sehat juga. Makanya kita nih harus menyehatkan semua. Makanya kolaborasi Bos Indonesia dan Germas jadi kekuatan yang sangat luar biasa. Oke. Bentuk kegiatannya lah online dan offline di lapangan. Kalau online-nya berupa edukasi bisnis online, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat. Dengan offline-nya nanti dengan edukasi bisnis online, edukasi Germas Sejahtera, pemeriksaan kesehatan, ya kan, olahraga dan jalan sehat bersama. Ini kolaborasi online dan offline menjadi kekuatan kita di lapangan Bos Indonesia dan Germas Sejahtera. Nah, kekuatan di lapangan tadi sebagai rangka monitoring ya kan, sales, agen terapi, tenaga pengaman dijadikan energi untuk monitoring, untuk pemenangan suara dengan kekuatan komunitas tadi ya kan. Tentu program inilah dijadikan doktrinasi dan pengujian suara. Nah biayanya gimana, kan bisnis sudah ada cost-nya, jadi kita tidak mengeluarkan cost lagi. Nah ini menarik. Bayangkan kalau kita saat monitoring itu harus mengeluarkan cost luar biasa, berapa yang kita keluarkan. Tapi kalau kita kerjasama dengan kita, tentu win-win solution ya. Tapi kalian, intinya sekali lagi, tripartit kekuatan menuju pileg sukses, duduk di anggota legislatif DPRD Kabupaten Pandeglang 2024 tentu adalah kekuatan kolaborasi yang sinergis antara ya kan, Bos Indonesia, tim sukses ya kan, kemudian media partner. Jadi karena media sebagai wahana komunikasi, informasi, penyebar informasi, pembentuk opini. Nah tentu bentuk kerjasama kekuatan 3 hal tadi menuju DPRD Kabupaten Pandeglang dengan low cost, biaya rendah untuk duduk di anggota dewan ya kan, low cost ya kan. Sehingga kita Bos Indonesia, Germas Sejahtera, Garuda Politik Indonesia turut beserta andil gimana mensupport teman-teman untuk duduk anggota dewan dengan cara yang benar, cara elegan, cara konstitusional ya kan, dengan tidak cara yang ilegal ya kan, dengan benar-benar duduk dia benar-benar dengan keilmuan, duduk dengan elegan, sehingga dia duduknya cara benar, insya Allah dia jadi anggota dewan, jadi insya Allah kebijakannya benar dan dia benar-benar mendukung konstituen dan masyarakat. Sekali lagi, kerjasama win-win solution ya kan, kita akan bisa memenangkan pileg dengan low cost. Terus kalian, salam sehat, Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.